Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Devi yang bertugas sebagai moderator Amin, amin. dalam diskusi proyek ICT Literasi dengan materi tentang penerapan ICT Literasi terhadap bidang kesehatan yang disusun sebagai tugas ujian tengah semester untuk program studi ICT Literasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurhayati Siregar, SE, MAK. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu Mbak Lutfiana, Mbak Aul, Mbak Karin, dan Mbak Sabrina. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang alasan kita membutuhkan ICT dalam dunia kesehatan. Yang kedua itu peranan ICT, kemudian yang ketiga apa saja kendala dalam penerapan ICT, yang terakhir adalah cara penanganan kasus ICT tersebut. Yang selanjutnya mungkin bisa langsung dipresentasikan oleh Mbak Sabrina yang kebetulan sudah berpengalaman dan dalam pengaplikasian penerapan ICT di bidang kesehatan. Silakan Mbak Sabrina. We need ICT in healthcare. ICT dapat menimbulkan rasa kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya mengetahui riwayat kesehatan dan menjaga kondisi kesehatan pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut sangat berpengaruh karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan tes kesehatan, deteksi dini, dan melakukan medical check-up untuk dilakukan penanganan awal, sehingga semakin berkurangnya tingkat gangguan masalah kesehatan. Dan ICT literasi itu di dalam dunia pelayanan kesehatan bisa dibilang menjadi sistem yang lebih cerdas karena mudah dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tentunya sebelum penerapan ICT literasi ini akan diproses atau diakuisisi data yang dilakukan secara manual oleh dokter atau perawat di rumah sakit. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu peranan ICT terhadap bidang kesehatan akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Peranan ICT dalam bidang kesehatan ialah mendukung pemerintah untuk berupaya memperbaiki sistem pendataan terkini sehingga dapat melihat epidemiologi penyebaran wabah dan dapat memberikan tindakan preventif kepada masyarakat melalui informasi terbaru mengenai data pasien serta memberikan rekomendasi obat-obatan yang sesuai dengan penyakit dan kondisi pasien tersebut. Yang kedua ialah mempermudah tim medis dalam proses pendataan untuk jaminan kesehatan nasional dan juga mempermudah proses klaim asuransi jika terhubung dengan beberapa pusat layanan medis seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain, sehingga memberikan kepuasan atau kenyamanan pasien berobat atas pelayanan yang lebih efisien. Baik, untuk materi selanjutnya itu merupakan apa saja kendala-kendala yang terjadi ketika penerapan ICT di dalam dunia kesehatan. Hal itu akan dipresentasikan oleh Mbak Karin. Silakan Mbak Karin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang obstacle of ICT in healthcare atau hambatan dan penghalang teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama ada demografi. Contoh atau kesulitan yang pertama adalah demografi yang mencakup umur, gender, tempat tinggal, dan faktor sosial ekonomi. Umur seseorang sangat mempengaruhi pengetahuannya tentang kemajuan teknologi. Hal ini dibuktikan saat mengajari kemajuan teknologi yang kepada seseorang yang masih muda pasti lebih cepat mengerti dibanding seseorang yang sudah lanjut usia. Begitupun dengan tempat tinggal dan faktor sosial ekonomi. Yang kedua ada literation
atau literasi, seperti yang kita tahu, tingkat literasi masyarakat Indonesia cukup rendah. Tetapi di sisi lain, literasi merupakan hal yang cukup penting sebagai penunjang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, literasi yang kurang merupakan salah satu faktor penghambat dalam kemajuan teknologi. Selanjutnya yang ketiga ada kompleks prosedur. Kurangnya prosedur yang kompleks mengakibatkan masih banyak orang yang belum mengerti tentang hal-hal yang canggih dan simpel. Hal ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya literasi. Yang keempat ada hierarchy of healthcare center atau hierarki pusat kesehatan. Yang selanjutnya ada underperform profesionalism paramedik atau paramedis profesional yang berkinerja buruk. Hal ini juga merupakan salah satu hambatan karena jika para medis yang profesional memiliki kinerja yang buruk, bisa saja nyawa seseorang yang menjadi taruhannya. Selanjutnya ada financial problem atau masalah keuangan. Hal ini sudah menjadi faktor umum yang menjadi masalah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Dan yang terakhir ada invalid database atau data yang tidak valid. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu dalam penerapan ICT di bidang kesehatan ini memiliki beberapa kendala. Salah satu kendalanya ialah kendala demografi, di mana rentang usia produktif sudah jelas bisa mengaplikasikan penerapan ICT tersebut. Sedangkan untuk usia rentan seperti lansia ataupun balita, jelas akan mengalami hambatan dalam proses pendataan. Adapun kendala lain dari penerapan ICT ialah kondisi geografis yang juga berpengaruh kepada pembacaan data, faktor lingkungan dan cuaca di beberapa wilayah. Contohnya seperti daerah-daerah terpelosok yang masih memiliki keterbatasan teknologi yang sangat berpengaruh pada saat integrasi database ke server pusat. Tidak jarang pula terjadi error atau kerusakan jaringan yang dapat menghambat proses pendataan. Sekian. Untuk materi selanjutnya, materi yang terakhir itu langsung bisa dipresentasikan oleh Mbak Lutfiana Widya. Silakan Mbak Lutfiana. Ya, halo selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya dari Mbak Moderator juga dan rekan-rekan. Di sini kita akan mencoba untuk membedah nih gambar ini, di mana kita bisa mencoba untuk merealisasikan dari penerapan ICT tersebut. Nah, tadi beberapa rekan-rekan sudah menjelaskan bahwa jelas dibutuhkan namanya database ya. Nah, database tersebut bisa diambil dari beberapa manajemen infrastruktur seperti tadi itu pusat beberapa layanan kesehatan, rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas, baik di daerah ataupun di pusat juga. Kemudian ditambahkan variabel pula dari beberapa variabel intervening seperti misalkan tadi ada yang menjelaskan tentang insurance claims, kemudian jaminan kesehatan nasional, dan juga kerjasama dengan pihak ketiga juga. Selain itu juga diperlukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan juga. Apakah mereka bisa merekomendasikan untuk obat-obat yang terindikasi memiliki kontraindikasi kepada kondisi pasien tersebut. Kemudian data tersebut diolah di pusat database server pusat, dan nantinya di breakdown sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satunya adalah rekomendasi untuk pasien dalam bentuk obat juga, kemudian mereka juga bisa berkonsultasi langsung dengan virtual paramedik. Seperti itu. Nah, ini beberapa problems yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Karin, dan beberapa juga ini ada solusinya juga terkait database report tadi, yaitu pengisian data harus lebih jelas dan juga detail karena nantinya agar bisa mendapatkan penanganan preventif sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Kemudian kita juga mengadakan kerjasama yang baik dengan stakeholders. Stakeholders ini adalah masyarakat, kemudian pusat layanan kesehatan, pemerintah dalam bentuk aplikasi jejaring Peduli Lindungi yang saat ini juga sudah teraplikasikan untuk vaksin juga kan teman-teman. Kemudian juga kita bekerja sama dengan pihak asuransi. Nah, kemudian kita juga lebih mensimpelkan lagi prosedur-prosedur dari pelayanan kesehatan tersebut. Jadi kita mengurangi hierarki seperti tadi, agar nantinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada
rekan-rekan pasien juga, dan juga nantinya bisa lebih efektif dalam penanganan pengobatan pasien. Kemudian bagi para medis juga dilakukan training secara periodik atau berkala agar mereka juga nantinya lebih profesional dan mengurangi tingkat kematian seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya adalah solusi dari beberapa masalah tadi yang paling utama adalah demografi ya. Demografi sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan bahwa yang pasti garda terdepan adalah para medis. Para medis yang sudah terlatih baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah dan dilakukan training juga secara berkala. Bukan berarti mereka sudah terlatih, tetapi kalau tidak dilakukan training maka mereka akan degradasi untuk kemampuan mereka. Sedangkan untuk kemampuan itu adalah nantinya juga didapatkan dengan sosialisasi juga kepada masyarakat agar nantinya ada kesinambungan antara masyarakat dan juga pemerintah. Seperti itu. Jadi nanti kita lebih bisa meminimalisir dan juga bisa mendeteksi adanya epidemi wabah penyakit sehingga diharapkan nantinya bisa mengurangi opportunity cost ketika kita akan menghadapi kasus wabah penyakit seperti itu. Nah, solusi yang kedua yaitu kendala geografis tadi ya, seperti cuaca, kemudian lamanya jarak waktu tempuh ketika kita mengantarkan obat atau segala macam. Nah, itu diharapkan beberapa daerah-daerah yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan obat-obat kimiawi itu bisa mencoba untuk alternatif tradisional seperti misalkan akupuntur, bekam, atau segala macamnya, dan juga menggunakan obat-obat herbal, jamu, ataupun ya mungkin yang didapatkan dari alam seperti itu ya. Sehingga nantinya pusat database sendiri juga bisa melakukan deteksi dini dengan cara menggunakan hal-hal tersebut untuk menambahkan variabel di rekomendasi obat. Dan juga kerjasama juga variabel tadi yang lain seperti pihak ketiga, asuransi, juga BPJS, data-data dari pihak ketiga juga seperti Halodoc, itu juga diperlukan untuk melengkapi dari kondisi riwayat pasien tersebut. Terima kasih, penjelasannya cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke pihak moderator. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang bersedia untuk menjelaskan materi proyek ICT literasi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.